mengapa Bill Gates memilih untuk menyumbang hampir seluruh kekayaannya? Dalam lanskap kapitalisme global yang sering dipenuhi dengan akumulasi kekayaan ekstrem, nama Bill Gates tetap menjadi sorotan, bukan hanya karena pencapaiannya sebagai pendiri Microsoft dan salah satu orang terkaya di dunia, tetapi juga karena keputusannya yang tidak lazim, menyumbangkan hampir seluruh kekayaannya untuk tujuan kemanusiaan. Di tengah dunia yang syarat kesenjangan sosial dan ekonomi, keputusan Gates menjadi pernyataan moral yang menggugah banyak pihak. Ia tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga memilih untuk melepaskannya demi menciptakan perubahan sosial yang berarti. Apa alasan dibalik langkah radikal ini? Apakah ini semata tindakan filantropi idealistik, atau ada filosofi yang lebih dalam yang melandasi keputusan ini? Awal mula, dari teknologi ke kemanusiaan. Bill Gates mulai dikenal dunia sebagai salah satu pionir revolusi digital. Bersama sahabatnya, Paul Allen, Gates mendirikan Microsoft pada tahun 1975. Visi mereka sederhana namun revolusioner, menempatkan komputer di setiap rumah dan di setiap meja kerja. Visi ini tidak hanya mengubah dunia teknologi, tetapi juga mengantarkan Gates menjadi salah satu individu terkaya sepanjang sejarah modern. Namun, titik balik dalam hidup Gates terjadi ketika ia menyadari bahwa kekayaan luar biasa yang dimilikinya membawa tanggung jawab moral yang tak kalah besar. Sekitar awal tahun 2000-an, Gates mulai menarik diri secara bertahap dari kegiatan operasional harian di Microsoft dan memfokuskan perhatiannya pada filantropi. Bersama istrinya saat itu, Melinda Gates, ia mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation, sebuah organisasi filantropi yang kini menjadi salah satu lembaga amal paling berpengaruh di dunia. Filosofi di balik filantropi Gates. Gates secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak melihat manfaat besar jika kekayaannya hanya diwariskan kepada anak-anaknya. Ia lebih percaya bahwa uang dalam jumlah besar akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk mengatasi tantangan terbesar umat manusia seperti kemiskinan ekstrem, penyakit menular, dan kesenjangan pendidikan. Dalam sebuah wawancara, Gates pernah berkata, "Saya tidak percaya bahwa kekayaan besar harus diwariskan. Sebaliknya, saya percaya bahwa kekayaan besar harus digunakan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain." Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memperluas kesejahteraan sosial. Filosofi Gates sejalan dengan ide giving while living, yaitu menyumbangkan kekayaan selagi hidup agar dampaknya bisa dilihat dan diarahkan langsung. Ia percaya bahwa filantropi yang dijalankan secara aktif dan berbasis data dapat menghasilkan perubahan yang lebih terukur dan signifikan dibandingkan hanya menyumbang secara pasif. Komitmen global melalui Giving Pledge. Salah satu langkah monumental yang diambil oleh Gates adalah peluncuran inisiatif Giving Pledge pada tahun 2010 bersama investor legendaris Warren Buffett. Giving Pledge adalah janji terbuka dari para miliarder dunia untuk menyumbangkan mayoritas kekayaan mereka, setidaknya 50%, baik selama hidup atau setelah mereka meninggal. Dengan cara ini, Gates dan Buffett mencoba membalik paradigma tentang kekayaan dan warisan dalam komunitas elit dunia. Hingga kini, ratusan miliarder dari berbagai negara telah menandatangani komitmen ini. Namun, Gates tetap menjadi figur sentral karena ia tuh benar-benar mempraktikkan prinsip ini dalam skala besar dan konsisten. Menurut laporan Forbes tahun 2024, Gates telah menyumbangkan lebih dari 50 miliar dolar Amerika melalui yayasannya. Bahkan pada tahun 2022, ia menyatakan niatnya untuk terus menyumbangkan kekayaan hingga suatu hari nanti tidak lagi termasuk dalam daftar orang terkaya dunia. Area fokus, kesehatan global, pendidikan, dan kesetaraan. Bill and Melinda Gates Foundation tidak sembarangan dalam menyalurkan dananya. Lembaga ini bekerja berdasarkan prinsip evidence-based philanthropy, yaitu pendekatan berbasis bukti dan riset ilmiah dalam merancang dan mengeksekusi program. Salah satu fokus utama yayasan ini adalah kesehatan global. Sejak awal 2000-an,
yayasan ini telah menjadi pemain penting dalam upaya pemberantasan malaria, tuberkulosis, dan HIV/AIDS, serta vaksinasi penyakit anak seperti polio dan campak. Mereka bekerja sama dengan WHO, Gavi, dan lembaga-lembaga multilateral untuk memperluas akses vaksin di negara berkembang, terutama di wilayah Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Selain itu, Gates juga menaruh perhatian besar pada pendidikan. Di Amerika Serikat, yayasan ini mendanai program reformasi pendidikan, pelatihan guru, dan teknologi pembelajaran. Sementara secara global, mereka mendukung pendidikan anak perempuan, akses teknologi digital di sekolah-sekolah pedesaan, dan beasiswa bagi pelajar dari latar belakang miskin. Area lain yang juga penting bagi yayasan ini adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi. Gates percaya bahwa kemajuan sosial tidak bisa dicapai jika setengah populasi dunia, yaitu perempuan, masih tertinggal secara ekonomi dan sosial. Kritik dan kontroversi. Namun, keputusan Gates untuk menyumbangkan kekayaannya bukan tanpa kritik. Beberapa pihak mempertanyakan sejauh mana filantropi privat seperti ini bisa menggantikan peran negara dalam penyediaan layanan publik. Ada juga kekhawatiran bahwa kekuatan dana yang begitu besar bisa mengarahkan kebijakan kesehatan dan pendidikan global sesuai kehendak pribadi individu atau kelompok kecil, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas. Sebagian akademisi menyebut ini sebagai bentuk filantropikapitalisme, yaitu ketika orang kaya menggunakan pendekatan pasar dan kekuasaan uang untuk memecahkan masalah sosial, yang berisiko mengabaikan dimensi demokrasi dan partisipasi publik. Gates dan timnya tentu menyadari kritik ini. Dalam berbagai kesempatan, mereka menekankan pentingnya kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Mereka juga meningkatkan transparansi laporan keuangan dan hasil program agar publik bisa mengawasi dampaknya secara objektif. Transformasi pribadi dan citra publik. Di balik semua itu, keputusan Gates juga mencerminkan transformasi pribadi yang mendalam. Di masa mudanya, Gates dikenal sebagai pengusaha kompetitif dan keras. Namun seiring waktu, citra itu bergeser menjadi sosok bijak yang lebih peduli terhadap isu global. Ia menjadi simbol bahwa seseorang bisa berubah dari sekadar akumulator kapital menjadi agen perubahan sosial. Meskipun perceraiannya dengan Melinda Gates pada tahun 2020 sempat menjadi sorotan, keduanya tetap bekerja sama secara profesional di yayasan. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap misi kemanusiaan mereka melampaui urusan pribadi. Dampak dan warisan jangka panjang. Jika dunia mengingat Bill Gates hanya sebagai pendiri Microsoft, maka warisannya akan terbatas pada sejarah teknologi. Namun, jika dunia mengingatnya sebagai individu yang menggunakan kekayaannya untuk mengubah nasib jutaan manusia, maka warisannya menjadi jauh lebih bermakna. Gates telah membuka pintu bagi miliarder lain untuk berpikir ulang tentang peran mereka dalam masyarakat. Ia menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial tidak berhenti di pajak atau donasi sesekali, tetapi melalui keterlibatan aktif dan strategis dalam pembangunan global. Dengan menyumbangkan hampir seluruh kekayaannya, Gates juga mengirimkan pesan bahwa kekayaan tidak harus menjadi simbol kekuasaan pribadi, tetapi bisa menjadi alat kolektif untuk menyembuhkan luka sosial yang sudah lama dibiarkan terbuka. Penutup, menyatukan kekayaan dan empati. Keputusan Bill Gates untuk menyumbangkan hampir seluruh kekayaannya bukanlah tindakan impulsif atau pencitraan semata. Ini adalah hasil dari pemikiran panjang, evaluasi moral, dan visi masa depan yang lebih adil. Dalam dunia yang semakin terkoyak oleh ketimpangan ekonomi, perang, dan krisis iklim, langkah seperti ini menjadi oase harapan. Gates bukanlah manusia sempurna, dan tidak ada filantropi yang sepenuhnya bebas dari kritik, namun keberaniannya untuk menyatu dengan tanggung jawab moral di tengah sistem yang sering mendorong akumulasi tanpa batas patut diapresiasi dan diteladani. Di ujung hari, mungkin inilah yang akan membedakan Bill Gates dari kebanyakan miliarder lain. Ia tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga berani melepaskannya untuk dunia yang lebih baik